Halo, apa kabar sahabat-sahabat Asangka INT semua? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Untuk part kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang jalur-jalur untuk sanitasi air kotor. Karena dari subscriber saya banyak yang request, tolong dong bikin konten untuk jalur-jalur sanitasi air kotor, karena mereka sudah mencoba mencari di konten-konten yang lain itu tidak ada ketemu yang menjelaskan tentang sanitasi air kotor secara detail. Nah, saya merasa sedikit ada tergugah untuk menjelaskan tentang sanitasi air kotor. Nah, ini saya coba sudah sketkan untuk bentuk denah. Nah, denah ini maksudnya bukan saya untuk terpancang dari denah ini, cuma saya hanya menggambarkan seumpama dari contoh denah seperti ini kan ada beberapa kamar mandi dan ada beberapa jalur air yang nantinya akan mengalir ke sanitasi dan ada titik-titik pertemuan. Contohnya kalau di gambar ini kan di sini ada WC, di sini juga ada WC. Otomatis WC dan kamar mandi itu ada pembuangan air dan nantinya ada cabang untuk pertemuan. Nah, biasanya kalau di dalam pertemuan itu nanti sendiri untuk koneknya menggunakan fittingnya salah, nanti akan terjadi mampet. Oke, nah ini sudah saya coba sekatkan menggunakan fitting macam apa nanti untuk kalau terjadi pertemuan-pertemuan seperti ini. Nah, ini saya gambarkan, ini adalah sink meja dapur, tempat untuk cuci piring. Kalau dari sink meja dapur untuk tempat cuci piring, kita usahakan di sini ada bak kontrol, VCO, floor clean out. Fungsinya di sini adalah untuk mengontrol kalau terjadinya ada sumbatan-sumbatan dari kotoran-kotoran yang terbawa sama waktu kita nyuci piring. Walaupun di sinknya sendiri sudah ada saringan, kotoran yang halus biasanya terbawa. Lah, kalau kotoran yang halus terbawa, kalau masuk ke dalam pipa, lama-kelamaan dia kan karena mengandung lemak, dia akan lengket. Dan nanti akan mengganggu aliran untuk jalur pembuangan air itu sendiri. Nah, terus untuk pipanya ini sendiri diusahakan sambungannya itu jangan menggunakan elbow 90 derajat. Kita gunakan elbow 45 derajat dengan cara seperti ini. Berarti kita beloknya 2 kali. Yang harusnya kalau ini ketemu L-nya di sini, ini kita hanya menggunakan elbow 1. Cuma nanti takutnya di pas belokan ini kalau ada kotoran sedikit-sedikit, nanti lama-kelamaan akan terjadi sumbatan. Makanya untuk memperlancar aliran kita menggunakan fittingnya itu, elbownya itu menggunakan 45 derajat. Sambungannya menggunakan 45 derajat, berarti kita belokkan 2 kali. Terus saumpama di sini sudah ada tempat untuk cuci piring, lah nanti ini kan ada pertemuan lagi untuk jalur yang dari pembuangan air limbah kamar mandi. Ini saya anggap di sini kamar mandi. Saya contohkan di sini adalah kamar mandi. Nah, dari kamar mandi kita pertemuannya di sini jangan menggunakan T yang bentuknya seperti huruf T seperti ini, jangan. Kita menggunakan fitting yang berbentuk Y.
Biasanya orang menyebutnya itu adalah fitting TY. Nah, seperti ini. Berarti otomatis aliran yang di sini ketemunya itu di sini tidak 90 derajat, tapi 45 derajat seperti ini. Ya kan? Nah, terus kalau seumpama di sini ketemu lagi dengan kamar mandi lagi. Nah, demikian juga kita gunakan juga, jangan menggunakan fitting T lagi. Kita menggunakan fitting pakainya TY seperti ini. Nah, harapannya kalau menggunakan fitting TY seperti ini, air yang dari jalur sebelumnya nanti tidak akan tersumbat dengan aliran air yang menyusul untuk sambungan berikutnya. Dan aliran dari kamar mandi ini pun nanti akan lancar karena tidak bentur dulu baru belok, tapi dia akan seakan-akan sudah berbentuk kelokan yang langsung ketemu lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini saya gambarkan dari pertemuan ini, nanti ini finishnya di got ini kan. Ini finish di got di sini. Oke. Ini sebenarnya tutorial ini adalah simpel, hanya kita untuk memperhatikan yang pertama di sini kita fungsikan VCO atau biasa orang sebut dengan bak kontrol. Terus yang kedua, di belokan yang harusnya menggunakan elbow 90 derajat kita gunakan fitting yang 45 derajat. Diharapkan walaupun membelok tapi belokannya tidak tajam langsung nekuk 90 derajat, tapi belokannya 45 derajat. Kalau kita harusnya satu kali, kita belok 2 kali. Nah, terus yang di pertemuan yang harusnya menggunakan T, kita menggunakan TY seperti itu. Jadi mudah-mudahan saniternya itu akan aman. Terus ada penjelasan satu lagi, untuk jalur sanitasi ini kita harus juga memperhatikan untuk kemiringannya. Kalau saya biasanya minimal untuk 1 meternya itu saya miringkan 5 cm. Jadi harapannya tidak ada endapan-endapan karena pipanya flat, tidak ada kemiringan. Berarti nanti kalau kita jalurnya sama 10 meter, berarti kita ada kemiringan kurang lebih 50 cm. Seperti itu. Biar kita nantinya tidak terlalu mengendap untuk kotoran-kotoran yang ada di dalam pipa. Berarti kita harus adanya kemiringan dari pipa itu sendiri. Lah, ini tambahan di luar dari sanitasi ini sendiri, saya biasanya menyarankan sama tukang saya itu untuk membuat saniternya itu jangan nabrak sama struktur. Kalau bisa saniternya itu sudah di atas struktur. Gini contohnya. Nah, ini saya gambarkan, ini adalah slope struktur. Biasanya ada orang yang bikin saniternya itu di dalam, karena kemarin untuk rencana elevasinya itu ternyata begitu diaplikasikan di titik-titik tertentu nabrak struktur. Nah, di sini sama ini saniternya itu kalau menurut saya kurang bagus, karena yang pertama sudah mengurangi kekuatan dari slope itu sendiri yang sudah direncanakan. Lah, terus yang kedua, kalau terjadi penurunan sedikit-sedikit dari slope itu sendiri, nantinya saniternya akan terganggu. Lah, yang lebih fatalnya lagi, kalau sampai terjadi mampet, nanti akan merubah atau untuk memperbaiki saniternya itu akan lebih susah. Makanya biasanya gini, kalau untuk level keramiknya sama sini nih, level keramiknya ini sama level keramiknya berarti dari ini berarti sekitar 60 cm gitu kan. Nah, saya hapus dulu nih, 60 cm. Nah, ini kita usahakan
slope-nya itu taruhnya agak ke bawah di dasar tanah. Jadi nanti untuk ketinggian level lantainya itu masih bisa naik 50 ataupun 60. Jadi kalau seumpama rumah ada kemiringan jarak saniternya dari belakang sampai ke depan, posisi teras rumah itu ada 8 meter ataupun 10 meter, otomatis kan ada kemiringan sekitar 40 cm. Berarti kalau di belakang di posisi kamar mandi kita minus 5, berarti kita masih punya 45. Taruhlah ini kamar mandi di sini. Nah, ini di sini. Nah, itu lah kemiringan segini. Nah, belum dapat. Nah, semuanya masih di atas slope. Untuk pemasangannya lebih mudah, untuk maintenance seumpama terjadi sumbatan ataupun lebih mudah. Oke, ini tambahan saja di luar cara pengaturan jalur-jalur sanitasi ini sendiri. Nah, terus kadang ada yang gini, saniter saya di dalam kamar mandi terjadi kerusakan karena digerogotin sama tikus. Makanya di saniternya kita usahakan pakai floor drain yang dari stainless, otomatis sudah aman. Nah, terus di bagian ujungnya seperti di tutorial saya, kita bikin tutup pakai dop yang dibor-bor. Jadi nanti mudah-mudahan saniternya ini akan aman, karena kadang kan gini, kotoran tidak hanya terbawa dari mungkin dari tempat cuci piring ataupun rambut ataupun apa dari kamar mandi, tapi kadang-kadang sengaja tikus masuk memasukkan sampah-sampah karena dianggapnya ini lubang untuk rumahnya dia. Oke, mungkin sudah jelas. Terima kasih. Mudah-mudahan tutorial singkat saya ini bermanfaat dan nantinya bisa menjadi ancang-ancang kalau Anda mau ingin bikin rumah nantinya untuk mengatur saniternya biar nanti tidak gagal-gagal lagi, tidak menyesal dan nanti tidak untuk mengulang karena saniternya bermasalah. Terima kasih, salam membangun.